15.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Nur Hasan Ahsan Malik. Dilanjutkan kitab Karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, karangan Syekh Al-Haji Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Habibi Fillah, dan diakhiri kitab Bahjatul Wasail karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Khalifah Ma'had Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Tahdimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong akan disiarkan langsung di Masjid Jami Al-Barokah Genggong dan ditayangkan langsung di channel YouTube pesantren dan Facebook pesantren Zainul Hasan Genggong. Marhaban ya Ramadan. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Biro Komunikasi dan Info. Fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran wal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita bisa memulai aktivitas seperti biasa pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengaji kitab di bulan Ramadan. Dan yang kita kaji saat ini Al-Jannah wa Na'imuha, surga beserta kenikmatan-kenikmatannya, bercerita mengetahui dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah, dari Rasulullah tentang keindahan-keindahan surga, kenikmatan-kenikmatan surga, agar kita punya rasa roja, punya rasa berharap, berkeinginan, memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Sehingga di dalam keterangan disampaikan, ketika seseorang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah aku mohon kepadamu surga, maka surga berkata kepada Allah, ya Allah masukkanlah dia kepadaku. Dan ketika dia memohon kepada Allah agar dilindungi, dijauhkan dari neraka, neraka akan berkata, ya Allah jauhkanlah dia dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, aku memuji kepada Allah.
wa nasta'inuhu dan memohon pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiruhu dan memohon ampunan kepada Allah, wa na'udzu billahi dan memohon perlindungan billahi kepada Allah min syururi anfusina dari jeleknya diri kami, wa min sayyiati a'malina dan jeleknya amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri hidayah, fala mudhillalah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tiada Tuhan illallah selain Allah, wahdahu yang maha esa, la syarikalahu yang tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat ta'zim, wa sallim dan keselamatan, wa barik dan keberkahan kepada Gusti kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan semua sahabat-sahabatnya. Amma ba'du, adapun sesudah membaca bismillah alhamdulillah salawat dan salam, fahadhihi risalatun, ini adalah risalah musammatun yang dinamakan al-jannah wa na'imaha, wahia adapun risalah ini maktufatun diambil, wa majmu'atun dan dikumpulkan dari kitab Al-Ba'thi wan Nusyur ta'lifil imam pengarang atau susunannya Imam Al-Hafidh Abi Bakrin Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Ikhtartu aku memilih al-ahadits at-tawilah, memilih hadis-hadis yang panjang, ihtawat ma'aniyal ahadisil ukhar yang mencakup pada arti-arti hadis al-ukhar yang lain, al-madhkurah yang sudah disebutkan fihi di dalamnya, akhsara minha yang lebih ringkas ketimbang hadis-hadis yang panjang, al-haditsit tawilah. Wala azkuru dan aku tidak sebut asanidaha sanad-sanadnya hadis, lil ikhtisar karena untuk meringkas. Walidzalik in wajadtal mushkilah, walidzalik maka dari itu krana mengkono la azkuru asanidaha in wajadta lamun nemu sapa sira, kalau kau menemukan al-mushkilah kemuskilan permasalahan, farji'il asal maka lihatlah, maka kembalilah kepada kitab asal risalah. Wa hadhihi risalatu, adapun risalah ini, fi bayani syafa'ah menerangkan tentang syafaat, wa syafa'atil uzma dan menjelaskan syafa'atul uzma, wa ma yufaru dan menjelaskan dosa yang diampuni, wa ma la yufaru dan dosa yang tidak bisa diampuni, wa ma jaa fil mu'min dan menjelaskan hadis yang ada pada orang mukmin, yufda ditebus bil kafiri dengan orang kafir, wa ma jaa fi ashabil a'raf dan menjelaskan tentang ashabil a'raf, orang-orang yang menempati pada a'raf, tempat a'raf, wa ma jaa fi haudin nabi dan menjelaskan sesuatu yang ada pada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fil imani bil jannah dan menjelaskan keimanan akan surga,
wa ma yustadallu, dan sesuatu yang diambil dalil ala anna nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi ra'al jannah, melihat surga, wan nar, dan neraka. Jadi Rasulullah itu sudah melihat surga dan neraka pada saat Isra wal Mi'raj. Beliau pada saat Isra wal Mi'raj dihantarkan, diperlihatkan surga dan neraka. Bukan hanya firruh, tapi fil jasad. Bukan hanya ruh saja, bukan hanya ruh saja, tapi juga jasad beliau. Itu sudah termasuk mukjizat. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi kalau ada dalam Al-Quran itu disebut kata-kata subhana, berarti itu sudah kejadian peristiwa yang luar biasa. Subhana, maha suci Allah. Subhanalladzi, maha suci Dat, asra, yang menjalankan, bi abdihi lailan, kepada hambanya di malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Para ulama tafsir menyampaikan kalau ada kata-kata subhana, berarti itu kejadian peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga kalau peristiwa yang dahsyat, tentu bukan hanya ruh saja, bukan hanya ruhnya beliau yang dijalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, tapi juga fil jasad, tapi juga dengan badan. Diperlihatkan, ditampakkan surga dan neraka. Wa ma warada fi adadi darajatil jinan, dan sesuatu yang ada fi adadi darajatil jinan, di dalam menjelaskan derajat-derajatnya surga. Wa ma warada fi abwabil jannah, dan sesuatu yang ada pada pintu surga. Wa ma yuqalu li ahliha, menjelaskan sesuatu yang diucapkan kepada ahlul jannah inda dukhulihim, ketika masuk ke dalam surga. Wa ma yaquluna, dan sesuatu yang mereka ucapkan. Wa ma ja'a fi haitil jannah, menjelaskan sesuatu di dalam temboknya surga. Wa turabiha, tanahnya. Wa hasaiha, dan kerikilnya surga. Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Wa ma ja'a fi libasi ahlil jannah, dan sesuatu yang menjelaskan tentang pakaian-pakaian ahlul jannah. Wa furushihim, dan beberapa lemeknya ahlul jannah. Wa sururihim, karpetnya. Wa arakihim, dindingnya. Wa khiyamihim, dan rumahnya. Wa akwabihim, perabotan-perabotan surga. Ila ghairiha mimma yata'allaku binaimiha, sampai pada selain syafaat ila akhirihi, dari apa yang berhubungan dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Asy-syafa'ah, An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala, membaca qaulallahi azza wa jalla, dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfikun. Rasulullah membaca firman Allah, wala yashfa'una, dan malaikat tidak bisa mensyafaati illa
kecuali liman irtadha, kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Wa hum min khasyatihi musyfikun, dan malaikat itu karena takut kepada Allah musyfikun, juga berhati-hati. Jadi malaikat itu juga bisa memberikan syafaat. Malaikat juga bisa menyamar sebagai manusia. Banyak cerita-cerita, peristiwa-peristiwa ketika malaikat itu berbentuk manusia. Pada saat Rasulullah duduk di dalam suatu tempat bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah seseorang yang berpakaian putih, wasawadus sya'ri, dan rambutnya hitam. Dia duduk hatta jalasa, sehingga dia duduk, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan menyenderkan lututnya kepada lututnya Rasulullah. Wa wada'a yadahu wa wada'a kaffahu ila fakhidaihi, dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Wa qala, kemudian dia berkata, akhbirni ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Al Islamu an tashhada an la ilaha illallah, Islam itu kau mengucapkan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, sehingga disebut rukun Islam: syahadat, salat, puasa, zakat, puasa, haji. Ketika Rasulullah menjawab, qala, dia mengatakan, shadaqta, kau benar. Akhbirni anil iman, beritahukanlah aku tentang keimanan. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kau beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Qala shadaqta, kau benar. Akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika sudah disampaikan oleh Rasulullah apa yang ditanya oleh laki-laki tersebut, laki-laki itu pergi. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Umar, atadri manis sa'il, apakah kau tahu siapa yang bertanya barusan? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Jawabannya sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Barusan itu adalah malaikat Jibril. Barusan itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Berarti kalau begitu malaikat juga bisa menyamar sebagai manusia. Dan malaikat itu tidak sama bentuknya seperti kita. Kalau kita itu kasar, berbadan jisim, sementara malaikat juz'un latifun, yang lembut dan tercipta dari nur, dari cahaya. Berarti kalau seperti itu lembut, tidak seperti kita. Kalau kita ini kasar, berbentuk badan, berbentuk tubuh. Dan malaikat juz'un latif, juz yang lembut, tapi bisa menyamar sebagai manusia. Makanya saya sangat merinding ketika ada orang yang berada di kota Madinah. Di kota Madinah itu pada saat malam hari dia melihat di pemakaman Baqi. Kalau dilihat dari kamar itu kelihatan ke pemakaman Baqi. Nah, waktu dilihat secara kasat mata
dia itu tidak bisa kelihatan. Tapi ketika difoto, di video, bukan difoto, dilihat dari HP video, lah itu di pemakaman Baki itu ada orang yang jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Wallahu alam itu apa? Jadi ke sana. Padahal malam, sore saja pemakaman Baki itu ditutup, tidak ada yang bisa masuk. Jam 5 itu sudah ditutup. Badal asar jam 5 menjelang maghrib ditutup sudah. Orang-orang disuruh keluar semua. Ketika dilihat pagi hari atau sore hari, pada saat sudah terang, tidak ada orang. Tapi ketika malam, nah itu kok banyak orang mondar-mandir gitu. Nah itu siapa kalau bukan malaikat? Kalau bukan, wallahu a'lam, apa itu? Entah. Yang jelas kalau di Mekah dan Madinah, sesuatu yang tidak masuk akal itu sangat-sangat mudah terjadi. Sangat-sangat mudah terjadi kalau di Mekah Madinah. Sangat-sangat mudah terjadi. Sesuatu hal yang di luar nalar akal itu sangat-sangat mudah terjadi. Seperti ceritanya almarhum Cimis Naji, Cisaiful Hasan, itu cerita ketika di Madinah pada saat haji dia mau masuk ke Raudhah, tidak bisa karena dijaga oleh askar polisi. Kemudian dia tawassul di Madinah kepada almarhum Non Abdul Jalil, karena ceritanya Non Abdul Jalil itu sangat mudah sekali ketemu dengan Rasulullah, sangat mudah mimpi Rasulullah. Akhirnya setelah tawassul, kok pas diberi kemudahan bisa masuk, askarnya itu pergi, dia bisa masuk. Ketika sudah di Madinah, ketika sudah di Raudhah di sana, orang-orang full banyak, mau duduk tidak bisa. Entah wallahu alam, tiba-tiba ada orang manggil, dia berdiri, dipanggil dengan orang, datang. Nah ketika datang, suruh nempati tempat saya ini. Kemudian dia bilang, yang manggil itu pakai surban tapi ditutup seperti ini. Kemudian dia bilang kepada Cisaiful Hasan, engkau Nandul Jalil. Seperti itu, engkau Nandul Jalil. Nah itu kalau secara akal ya, secara akal, masa bisa? Coba saya tanya ke kalian, secara akal orang yang sudah wafat apa bisa ada lagi? Tidak bisa. Bah, udah boleh. Mohon benedin dedin. Ya mohon dindedin. Nah, ini secara akal, ya karomah wali. Kalau karomah itu tidak bisa dimasukkan ke akal, tapi harus dimasukkan dalam hati, keimanan. Sama seperti almarhum Ki Haji Sholeh Nahrawi. Saya beberapa kali nanya dengan orangnya di daerah Pajarakan, Sukokerto ke utara itu. Nah itu beliau biasanya hadir ke sana. Hadir, banyak orang yang datang yang menyambut beliau. Ada salah satu jamaah, dia menyampaikan sedang buat rumah dan rumahnya alhamdulillah sudah jadi, diaturi untuk mampir, diaturi untuk hadir ke rumahnya. Non kalim dahu, ya insya Allah saya akan hadir tanggal sekian, seperti itu. Ternyata beliau kedahuluan wafat. Orang yang mau dihadiri orang kalim itu sedih, duh dak remah, non kalim mau ke sini tapi sudah wafat. Pada tanggal sekian beliau mau hadir. Jadi orangnya itu sedih. Akhirnya gimana? Setelah wafat, pada hari yang sudah ditetapkan oleh beliau, tidak disangka dia waktu ada di rumahnya, tuan rumah tersebut tiba-tiba ada yang ngetok pintu, dibuka,
non Kalim sendirian datang. Kaget. Tuh, kok ada beliau? Padahal sudah wafat. Dia itu apa ya? Kaget luar biasa melihat beliau datang. Moy-moyan di rumahnya. Baru setelah itu pulang, keluar. Sendirian beliau. Akhirnya dia mengatakan, Masya Allah, walaupun sudah wafat, karena sudah janji ingin datang pada tanggal tersebut, walaupun sudah wafat, bisa hadir untuk menepati janjinya. Itu kalau secara akal, kalau umpama orang tidak percaya, ada orang yang tak percaya, nah masa ajar pak je, kan gitu kan. Itu kalau sudah karomah jangan dimasukkan ke akal. Kalau sudah karomah harus masukkan dalam keimanan, dalam hati. Kalau sudah karomah tidak bisa kita mau memasukkan ke akal yang mendewa-dewakan akal, tidak bisa. Kalau sudah karomah sama seperti mukjizat. Karomah itu sama seperti mukjizat. Tapi bedanya kalau mukjizat itu para nabi, para rasul, kalau karomah para wali. Gitu. Sama. Khariqul ada juga. Khariqul ada. Sesuatu yang tidak biasa. Itu karomah. Itu mukjizat. Hanya saja kalau mukjizat itu dilakukan, dialami oleh para anbiya wal mursalin. Tapi kalau karomah para aulia yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sihir gimana? Khariqul ada juga. Khariqul ada. Sihir itu. Tapi dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang jauh dari Allah. Bisa khariqul ada juga. Terbang umpama. Bodoh orang ngabung. Jangan kaget ada orang bisa terbang seperti itu. Bisa jadi dia itu pakai sulapan, pakai alat, atau juga dilihat dulu orang ini apa sholatnya gimana, sholat ndak, puasa ndak, syariatnya gimana. Itu namanya khariqul ada. Lah, malaikat itu juga bisa memberikan syafaat bagi orang yang Allah ridhoi. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syafaati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Kalau sudah dosa besar, yang bisa memberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bagi orang yang melakukan dosa besar, orang yang membunuh, itu dosa paling besar setelah syirik, membunuh. Jangan sampai membunuh, begal dan lain-lain. Jangankan orang muslim dibunuh, orang kafir zimmi atau yang sudah akad damai muahid kok dibunuh, maka tidak bisa mencium bau surga, padahal bau surga jaraknya bisa dicium dari perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun. 40 tahun itu sama seperti 648.000 kilometer. 40 tahun itu perjalanannya sama seperti 680.000 kilometer. Jadi bau surga itu 680.000. Kok bisa tahu 688.000? Dihitung dari perjalanannya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah Rasulullah mengadakan perjalanan itu 10 hari. Mekah Madinah itu jaraknya 450 km. Nah, gitu jaraknya. Berarti
Kalau 10 hari itu sama dengan 450 kilometer, satu harinya berarti sama dengan berapa? Tak ulangi lagi. Ini gara-gara puasa jadi loadingnya itu Pentium 1. 450 kilometer Pak Seket. Ya. Itu sama dengan 10 hari. Karena Rasulullah mengadakan perjalanan dari Mekah Madinah 10 hari. Naik onta. Kalau sekarang naik mobil 5 jam nyampe. Kalau dulu jalan kaki naik unta 10 hari itu 450 kilometer. Kalau satu hari berarti berapa kilo? 45 baru mulai sadar sudah. Karena pikirannya itu kebayang es teh, es jeruk, es degan, es tuntung. Itu pikirannya orang puasa seperti itu. Tinggal kalikan, kalau satu hari 45, satu bulan berapa, satu tahun berapa, 40 tahun berapa, dihitung 40 tahun itu 648.000 kilometer. Berarti aroma surga itu bisa dicium dari 680.000 kilometer. Genggong ke Jakarta itu hanya 1.200 kilometer. Tak ada Pak 10.000. Genggong ke Mekah. Semoga kita semua nyampe. Amin. Allahumma amin. Itu 8.200 kilometer. Belum nyampe 10.000. Andai kata surga itu di Mekah, dari sini baunya itu terasa, baunya itu luar biasa. Tidak nyampe 10.000. Genggong ke Amerika berapa kilo? Ya coba jongkok nih Google berapa kilo. Nah, itu terasa sekali. Makanya para sahabat di saat beliau berjuang bersama Rasulullah melawan orang-orang kufar di pegunungan Uhud, para sahabat menyampaikan, saya mencium bau surga di balik bukit Uhud itu. Mereka semangat berjuang bersama Rasulullah. Bukan para sahabat Rasulullah yang menyerang orang-orang kafir. Berperang bukan karena sahabat dan kanjeng Nabi yang ingin berperang, bukan, tapi karena Rasulullah dan sahabat yang diserang. Nah, gitu. Rasulullah tidak suka peperangan sebenarnya, tidak suka. Karena Rasulullah dengan para sahabat Islam itu mengajarkan damai, mengajarkan belas kasih. Dan terus kok ada peperangan? Rasulullah yang diserang. Buktinya apa? Ada di Uhud. Uhud itu di Madinah. Rasulullah pada saat di Madinah, di sana basisnya Islam, diserang oleh orang-orang kafir dari Mekah. Didatangi oleh orang-orang kafir, Rasulullah mau dibunuh, mau diperangi. Terjadilah peperangan. Para sahabat pada saat itu dibuka oleh Allah hijabnya. Hijabnya dibuka sehingga tercium panca indera berupa penciuman aroma bau surga. Jadi panca indera itu dibuka oleh Allah yang namanya penciuman. Para sahabat mencium aroma bau surga. Kelihatan, terdengar, tercium semerbak wanginya surga di balik Uhud, sehingga mereka semangat, tambah semangat. Dan memang syahid pada saat itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Sementara kita tidak ada peperangan di Indonesia, tidak ada mati syahid, tidak ada. Artinya maksudnya
ngebom, bunuh diri, bukan mati syahid. Mati konyol namanya itu. Mati syahid, wafat dalam keadaan thalibul ilim, syahid akhirat. Ditampakkan surga kelak di dalam kubur. Syahid artinya syahid itu disaksikan gitu loh. Nah, kalau syahid dunia akhirat seperti para sahabat berperang, membela diri, membela agama, membela Rasulullah. Wafat, mati syahid dunia akhirat tidak perlu dimandikan karena yang memandikan langsung malaikat. Itu. Makanya ada namanya zahid. Zahid itu sahabat Rasulullah yang kelakuannya dia berada di ahlus suffah. Ahlus suffah di depan dalamnya Rasulullah itu ada tempat disediakan oleh Rasulullah untuk sahabat-sahabat yang tidak punya tempat tinggal dan orang-orang yang tidak mampu. Oleh Rasulullah ditempatkan di sana dan dibiayai, dikasih makan oleh Rasulullah, diberikan makan oleh Rasulullah. Pada saat itu si Zahid ada di sana. Kalau sekarang kita lihat Ahlus Suffah di Madinah di depan astahnya Rasulullah itu ada kayak dekontek seperti ini tingginya. Itu tempatnya sangat sejuk sekali. Karena apa? Di sana para sahabat berkumpul, belajar, mengaji kepada Rasulullah. Di situ tempatnya Rasulullah mengajarkan para sahabat di Ahlus Suffah. Ketika Zahid duduk sedang membersihkan pedangnya, Rasulullah keluar dari dalam. Zahid dipandang oleh Rasulullah. Zahid, kamu sekarang umur berapa? Ditanya. Saya umurnya 36 ya Rasulullah. Kamu masih belum menikah. Kapan mau nikah? Umur 36 masih belum nikah? Ya, alhamdulillah Pak Rasuli Paju lah. Ada ya Pak Rasuli ya. 36 belum nikah. Kamu tidak mau nikah? Ya, emangnya ada Rasulullah yang mau dengan saya, katanya. Ya kalau kamu mau ada. Kalau ada ya saya mau Rasulullah. Ya udah, ini sampaikan surat saya ini kepada sahabat yang namanya Sa'id. Dia itu punya putri namanya Zulfa. Biar saya mintakan putrinya untuk kamu. Mau enggak kamu? Mau Rasulullah. Ini surat kasih kepada sahabat yang bernama Sa'id. Udah semangat. Wah, ini sampai di rumahnya sahabat yang bernama Sa'id, diketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Ada apa? Ini ada surat dari Rasulullah untuk panjenengan. Senang. Namanya sahabat dapat surat dari Rasulullah. Mimpi apa saya tadi malam, katanya. Kok bisa dapat surat dari Rasulullah? Senang. Ketika dibuka, yang asalnya ketawa bergembira dapat surat dari Rasulullah, dibaca langsung ngok merongok. Ini benar dari Rasulullah? Iya dari Rasulullah. Tidak bohong kamu? Enggak, mana saya pernah bohong, katanya. Kaget karena isi suratnya itu Rasulullah meminta putrinya Sa'id yang bernama Zulfa untuk dinikahkan kepada yang ngantarkan surat yang namanya Zahid. Kaget. Akhirnya karena di depan pintu, anaknya dari belakang nanya, Pak, kalau ada pintu kok di depan, tidak disuruh masuk saja, katanya. Ini anakku, ada orang ingin melamar kamu. Gimana? Mau ndak kamu? Dilihat dengan anaknya. Karena wajahnya Zahid itu
Ya bukan jelek, bukan, jangan sampai bilang jelek kepada sahabat, biasa-biasa saja gitu. Langsung kaget anaknya yang namanya Zulfa ini, kaget, Pak, masa tega panjenengan mau menikahkan saya dengan ini, Pak? Banyak orang yang mau menikah, banyak orang yang meminta saya, tapi kok seperti ini. Karena adatnya orang Arab itu kalau bangsawan nikah dengan bangsawan, orang ganteng ya nikahnya dengan orang yang cantik, seperti itu. Tuh, gimana? Akhirnya bapaknya bilang, kan dengar sendiri, kamu dengar sendiri anak saya gak mau, katanya. Gak mau. Ya udah kalau seperti itu. Ya sudah, sampaikan kepada Rasulullah, katanya ayahnya, katanya Pak Said itu, sampaikan kepada Rasulullah kalau Zulfa tidak mau menikah dengan jenengan. Anaknya itu kaget, loh maksudnya gimana Pak? Masa urusan seperti ini mau dilaporkan kepada Rasulullah, kan tidak enak, katanya ayah, katanya anaknya. Gini nak, ini orang ini disuruh ngantarkan surat oleh Rasulullah. Isi surat itu Rasulullah menyuruh, meminta kepadaku untuk menikahkan kamu kepada orang yang ngantarkan surat ini yang namanya Zaid. Kaget anaknya. Kok nggak ngomong, kok nggak bilang dari tadi Pak? Kalau yang memintakan itu Rasulullah, kalau Rasulullah yang memintakan untuk dinikahkan kepada orang ini, mau saya. Karena Rasulullah yang memintakan. Jadi sampai seperti itunya sahabat, kesolehahannya para sahabat, kalau sudah Rasulullah yang memintakan ya pasti mau. Jadi kalau ada santri-santri genggong yang tak baju, minta. Yang memintakan ya kiainya, insya Allah langsung diterima gitu kan. Akhirnya karena sudah seperti itu, Zulfa menyampaikan mau. Senang Zahid, alhamdulillah, alhamdulillah. Pulang Zahid dengan wajah yang berseri-seri wajahnya. Waduh, kabin kok kemarin, kabin kok. Sampai di Madinah, sampai di Masjid Nabawi, sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, mau nikah habis ini ya Allah. Ketika Rasulullah keluar dari dalamnya, ngelihat Zaid, wajahnya berbinar-binar. Wah, ada apa Zaid ini? Kok wajahnya ketawa-ketawa sendiri? Ditanya dengan Rasulullah, Zaid gimana? Alhamdulillah Rasulullah, diterima Rasulullah, katanya. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, Zahid akhirnya bilang lagi, terus gimana Rasulullah? Saya kan tidak punya bekal, tidak punya modal untuk nikah. Sedih lagi. Gampang kalau sudah seperti itu, kalau urusan seperti itu gampang. Nanti ada yang membantu, sahabat-sahabat, Utsman bin Affan, Ubadah bin Somit, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya, gampang nanti akan membantu kamu. Mudah. Dibantu oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Ubadah bin Somit. Sahabat yang kaya-kaya itu bantu ngasih uang, dikasih hartanya, banyak uangnya. Waduh, ini keesokan harinya pergi ke pasar belanja persiapan untuk pernikahan Zahid ini. Karena banyak, bingung. Belanja apa ya? Beli kado, beli mas kawin, beli ini, sudah macam-macam sudah. Tiba-tiba di pasar ada kabar, ada orang kafir rombongan mau menyerang Madinah. Kaget, kok Madinah mau diserang dengan orang kafir katanya. Dia bingung. Akhirnya tidak jadi belanja persiapan pernikahan, tidak jadi, ditunda. Dia pergi
pulang ke Madinah, pulang ke Masjid Nabawi. Ternyata di Masjid Nabawi sudah para sahabat kumpul. Nanya Zahid ini, ada apa? Ada apa kok kumpul semua? Ada apa? Lah kamu gak tahu, gak dengar kabar? Orang kafir sudah hampir masuk kota Madinah, mau menyerang kita, mau menyerang Rasulullah. Kaget, bingung, dilema dia. Dia ini mau ikut berperang bersama Rasulullah atau persiapan pernikahan? Bingung. Tuh, darah Maria katanya. Sudah, saya tekadkan diri saya akan berperang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi dia ke pasar. Bukan belanja untuk pernikahan, tapi persiapan untuk berperang. Beli kuda, beli pedang, beli baju baja, baju dari besi itu, dibeli semuanya. Mudah. Dia siap untuk berjuang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir. Akhirnya gimana? Ketika peperangan sudah mulai terjadi, dia ikut berperang bersama Rasulullah dengan para sahabat. Banyak orang-orang yang wafat, banyak orang-orang yang meninggal di tangan dia. Tapi pada saat di tengah-tengah peperangan, dia kena di punggungnya tombak oleh orang kafir dan wafat, meninggal dalam keadaan syahid dunia akhirat. Pada saat itu peperangan terjadi dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika selesai peperangan, Rasulullah melihat sahabat-sahabat yang gugur di dalam peperangan. Dicek satu persatu, Rasulullah mendoakan orang-orang yang gugur. Betapa kagetnya Rasulullah ketika melihat Zahid wafat dalam peperangan. Rasulullah melihat, ini kan Zahid yang besok akan melaksanakan pernikahan, kok malah ikut peperangan? Rasulullah menangis. Zahid, kamu kan besok mau menikah, wafat. Ketika Rasulullah menangis, tiba-tiba beliau tersenyum. Akhirnya sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa engkau menangis tiba-tiba kau tersenyum? Saya menangis karena kasihan dengan Zahid ini, besok dia akan menikah. Makanya saya menangis dan saya tersenyum karena Allah menampakkan kepada saya Zahid di dalam surga menjadi rebutan para bidadari-bidadari dalam surga. Mendengar seperti itu, para sahabat ikut nangis karena Zaid lebih memilih berjuang bersama Rasulullah ketimbang pernikahannya. Akhirnya calonnya Zaid yang bernama Zulfa, dia berkata, karena mendengar Rasulullah menyampaikan seperti itu, dia mengatakan, biarlah saya di dunia tidak bisa berdampingan dengan dia, tapi saya berharap kelak di akhirat saya bisa berdampingan dengan Zaid. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kalian pingin bidadari dalam surga, ya norok ntar ke Palestina, you know, melawan orang-orang Israel. Inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Qala Abu Abdullah berkata, hadza hadisun sahih, ini adalah hadis sahih. Qala Syekh Tahir, hadza yujibu an takuna syafa'atu li ahlil kabair. Syekh Tahir mengatakan, hadza, hadis ini, inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati, yujibu an takuna syafa'ah li ahlil kabair, menetapkan bahwasannya syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, yakhtassu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi khusus bagi Rasulullah, bukan malaikat. Jadi Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada para pezina, para pemabuk, para pembunuh, para pemakan riba,
para pendosa-pendosa besar. Yang bisa memberikan syafaat bukan malaikat, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang ada banyak orang curhat. Kalau sudah curhat gitu tidak boleh disampaikan. Artinya tidak boleh disebarluaskan. Dia bercerita, "Non, saya khilaf, melakukan dosa besar." "Loh, kenapa? Apakah saya masih diampuni dosa saya oleh Allah?" "Kalau kamu bertaubat betul, pasti Allah akan mengampuni dosa kamu. Pasti akan menerima taubat kamu." Saya sampaikan seperti itu. Iya, karena saya melakukan kekhilafan, saya melakukan zina, melakukan dosa besar. Setelah melakukan itu, saya mimpi Rasulullah datang kepada saya, katanya. Rasulullah datang di dalam mimpi, marah kepada saya. Sampai Rasulullah itu dawuh, "Kamu kalau masih melakukan seperti itu, saya tidak akan melihat kamu." Ya Allah. "Kalau kamu masih melakukan seperti itu, saya tidak akan melihat kamu." Berarti kan Rasulullah masih memberikan kesempatan kepada dia. Kalau masih melakukan seperti itu, bisa jadi ketika di hari kiamat tidak akan dikasih syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangi oleh Rasulullah, marah. Mimpi Rasulullah tapi marah. Gak bagus, gak baik. Dia takut kita. Rasulullah hadir kepada kita tapi dalam keadaan marah. Mending, ya bukan mending, ya kita berharap ketika mimpi Rasulullah tersenyum kepada kita. Rasulullah mau memandang kita. Rasulullah mau dicium tangannya oleh kita. Itu luar biasa. Tapi kalau sudah Rasulullah marah kepada kita sampai berkata seperti tadi, Rasulullah masih memberikan kesempatan kepada dia taubat, tidak mau mengulangi lagi. Jadi orang yang mimpi Rasulullah itu tidak khusus orang-orang yang baik, tidak khusus orang-orang yang bagus, ahli ibadah, enggak. Tapi ahli maksiat, bahkan pendosa besar juga bisa mimpi Rasulullah. Bisa. Di dalam fatwanya Imam An-Nawawi, hal yahtassu ru'yatun nabi li ahli ibadah, li ahli khair am li ghairihim. Daunnya beliau, ru'yatun nabi takunu lahum wa li ghairihim, bisa terjadi bagi orang-orang yang baik, juga bisa terjadi bagi orang-orang yang tidak baik. Semoga kita mimpi Rasulullah, amin. Dimudahkan bisa memandang Rasulullah, amin. Allahumma amin. Nah, terus gimana caranya mimpi Rasulullah? Sholawat yang banyak. Sholawat yang banyak. Minimal 1000 kali tiap malam. Saya akan kasih ijazah. Ijazah ini dari Abuya, Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam. Beliau tidak memberikan ijazah secara langsung, tidak menyuruh langsung kepada saya, tapi saya dapatkan ini dari mimpi. Di dalam mimpi itu saya suasananya ada di kota Madinah. Kemudian Abu Yadau, kamu kalau ingin berkumpul dengan Rasulullah, baca sholawat tiap malam 1000 kali. Ternyata amalan sholawat bacanya cuma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, gitu saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dosa banyak-banyak, dosa panjang-panjang. Sholawat sallallahu ala Muhammad, sholawat Khidir namanya, sholawat Jibril. Ada yang menyebut sholawat Jibril, ada yang mengatakan sholawat Khidir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ternyata haddam
disuruh oleh Abu Ya secara langsung baca sholawat 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca sholawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Ajastugum 1000 kali. Tiap malam 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bahkan amalan sallallahu ala Muhammad, ijazah sholawat 1000 kali tiap malam, itu juga diijazahkan oleh guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur. Beliau kepada santri-santrinya menyuruh baca sholawat 1000 kali. Bahkan Al-Habib Ali Al-Jufri dari Dubai, dari Arab, dari mana itu, Dubai apa ya, pokoknya santrinya Habib Umar bin Hafid Yaman, ketika meminta ijazah kepada beliau Kiai Haji Anwar Mansur, yang diberikan sholawat itu, sholawat sallallahu ala Muhammad. Berarti kan ringan, baca sholawat cuman sallallahu ala Muhammad 1000 kali. 1000 kali itu 10 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu. Berarti kan luar biasa sholawat. Nah, syafaat itu bisa diperoleh karena sholawat. Kalau nggak baca sholawat susah. Mau dapat syafaat, mau kumpul dengan kanjeng Nabi, mau bertemu Rasulullah susah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bahkan juga amalan sholawat ini saya dapat dari almarhum Kiai Haji Imam Yahya Mahrus waktu ijazah di Lirboyo. Pada saat membangun rumah, baca sholawat 1000 kali. Itu bisa melancarkan rezeki, juga termasuk pesugihan katanya beliau, dawuhnya beliau. Pesugihan secara islami. Nah, jadi tahu santar kak, pesugihan tahu, sholawat cukup. Sholawat. Semoga kita semua bisa berkumpul Rasulullah, amin, Allahumma amin. Innama yashfa'una fis shaghair, bahwasanya para malaikat itu memberikan syafaat pada dosa-dosa kecil, wa fistizadated darajat, dan untuk menambah derajat. Nah, menambah derajat itu penting enggak? Penting. Derajat tinggi itu faidahnya apa? Kita umpama diangkat derajatnya oleh Allah. Salah satu di antara faidah memiliki derajat tinggi, kelak di akhirat bisa masuk di tempat surga yang tinggi juga, gitu lah. Surga paling tinggi surga Firdaus. Jadi surga itu ada tingkatannya. Ada surga Firdaus, VVIP kalau itu sudah. Ada yang VIP, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 gitu. Nah, coba kalau kalian naik kereta api kelas ekonomi dengan kelas VIP, VVIP, enak mana? Ya VVIP, bisa tanggen tangan. Naik pesawat kelas ekonomi dengan kelas bisnis, lebih enak mana? Ya kelas bisnis, enak, lebih nyaman, lebih enak, bisa santai. Nah, kalau surga juga seperti itu, ada VVIP, ada VIP. Kalau VIP itu bersama para sahabat, para aulia, seperti itu. Ya kalau di surga kelas 1 ya sudah enak. Kelas 1-nya surga itu enak banget sudah. Ketimbang VVIP-nya neraka ya jauh gitu. VVIP kan neraka ya tak nyaman kiat. Jadi neraka juga ada gitu, VIP itu. Neraka jahanam itu yang paling dahsyat siksanya.
Wa qad yakunu al-qasdu minhu bayanu qaunil masyfu' lahu murtadha bi imanihi, dan terkadang yang dituju minhu dari wala yashfa'una illa liman irtada, ayat wala yashfa'una illa liman irtada, bayanu qaunil masyfu', keterangan bahwasannya orang yang disyafaati itu diridhoi keimanannya, wa in kanat lahu kabairudz dzunub, walaupun ia memiliki dosa besar dunasyirki, bukan syirik. Tapi kalau sudah syirik itu sudah tidak bisa. Syirik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu namanya syirik. Terus kalau umpama, ini pembahasan lagi, kalau nyembah patung jelas sudah syirik. Nah kalau ada orang punya keris ataupun pakai cincin batu, kadang-kadang syirik. Biasanya orang-orang yang terlalu ke kanan atau Islam garis keras. Keris gimana? Punya keris atau pakai cincin, jimat, apakah itu termasuk syirik? Masalah keris, masalah cincin, masalah jimat itu ketika dia punya, tergantung hati dia ketika menggantungkan bahwa yang memberikan dampak ini adalah keris, yang memberikan dampak ini adalah cincin, bukan Allah, itu syirik namanya. Tapi kalau semua itu Allah yang memberikan dampak, cincin wasilah keberkahan para wali, umpama pernah dipakai para aulia, wasilah, tidak masalah. Almarhum Ki Hasan Sepuh punya keris juga, Rasulullah juga punya pusaka, Rasulullah sahabat punya pusaka pedang, keris pusakanya orang Jawa, gitu. Almarhum Ki Soleh Nahrawi senang ke cincin, sehingga orang-orang tamu-tamu dikasih cincin, bahkan dikasih khasiatnya mabah umpama, kasih. Almarhum Non Abdul Jalil senang buat jimat, bahkan tangan beliau daunnya Buya kasih jimat, songkoknya beda jimat tah. Nah, terus apakah mereka itu syirik? Enggak. Gitu lah. Karena itu tergantung hati. Hati ketika semua itu sebagai wasilah, artinya yang memberikan dampak Allah, sama seperti obat. Pusing, minum bodrek. Pusing, minum bodrek. Yang menyembuhkan siapa? Allah, bukan bodrek. Tapi wasilah bodrek itu diminum, pas bisa sembuh, Allah yang menyembuhkan. Nah kalau meyakini bahwa bodrek ini yang menyembuhkan, bodrek luar biasa, bodrek nah itu yang tidak boleh. Api membakar, yang membakar Allah bukan api. Buktinya apa? Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud kok gak terbakar? Karena apa? Karena Allah yang menyuruh kunu ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Berarti Allah yang membakar, Allah yang tidak membakar. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu bardan,
sejuk. Wasalaman ala Ibrahim, dan selamatlah Ibrahim. Jadi semuanya adalah Allah. Pakai cincin seperti ini syirik gak? Enggak. Ini batu biasa, tidak ada apa-apanya. Semuanya Allah. Allah. Jadi gitu. Jangan jimat tak oleh syirik. Enggak. Dalilnya banyak, dalilnya buat jimat itu. Bahkan Imam Ghazali punya kitab Al-Awfaq, banyak jimat. Syamsul Ma'arif karangannya Syekh Al-Buni. Syekh Al-Buni ulama luar biasa. Syekh Abil Hasan Asyadili punya juga. Dan mereka-mereka para aulia yang termasuk wali kutub Syekh Abil Hasan Asyadili fayakunul murad bil ayah nafyus syafa'ah lil kuffar, maka yang dimaksud dengan ayat itu nafyus syafa'ah, menghilangkan syafaat, mentiadakan syafaat bagi orang-orang kafir. Wa anna ahadan, dan sungguhnya salah satu dari malaikat al-muqarrabin, malaikat yang didekatkan, wala minal anbiya, dan juga bukan dari para nabil mursalin, la yajtari'u ala ayyashfa li ahadin minal kafirin, tidak berani memberikan syafaat kepada salah satu dari orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, tidak bisa. Fa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala lam ya'dzan bihi, sesungguhnya Allah tidak mengizini bihi, dengan salah satu orang kafir itu, walam yartadhi i'tiqadahu, dan tidak meridhoi i'tiqadahu, ing yakini ahad minal kafirin. Wa an Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid fi qaulihi, di dalam dauhnya Allah Ta'ala, lillahi syafa'atu jami'a, bagi Allah semuanya, walillahi iku ketui Allah asy-syafa'atu utawi syafaat jamin halai sekabehane. Az-Zumar al-ayah 44, yaqulu dawu sapa Allah, la yashfa'u ahadun illa bi'idnih, seseorang tidak bisa memberikan syafaat illa bi'idnihi, angin kelawan idzni Allah. Jadi syafaat itu ada 5 macam. Di dalam kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, yang dikumpulkan oleh Ustaduna wa murabbi ruhina Muhammad Ihya Ulumuddin Al-Hajj, dari pelajaran yang disampaikan penjelasan Abu Ya Sayyidil Walid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa syafaat itu macamnya ada 5. Yang pertama syafaatul uzma, syafaat yang agung. Syafaatul uzma, syafaat yang agung ini di dalam memberikan pertolongan kepada makhluk pada saat padang mahsyar, di mana manusia membutuhkan pertolongan karena dahaga, lapar, panas, dan yang bisa memberikan syafaat yang pertama ini adalah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan kita bahas insyaallah besok, syafaatul uzma. Yang kedua, juga hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, yaitu fi idkhali qaumil jannah, fi idkhali qaumin al jannata bighairi hisab. Jadi Rasulullah yang hanya bisa memberikan syafaat bentuk nomor 2 ini, sehingga dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab.
Berarti Rasulullah luar biasa. Hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga juga Rasulullah, hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat bentuk nomor 3 ini, yaitu fi ziyadatid darajat. Menurut Imam An-Nawawi hanya Rasulullah, tapi menurut pendapat imam lain malaikat juga bisa, sebagaimana dalam kitab yang kita kaji. Yang keempat, syafaat untuk orang-orang yang mesti masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka karena dia mendapatkan syafaat nomor 4. Yang bisa memberikan syafaat bentuk nomor 4 ini para anbiya wal mursalin, para ulama, para salafun saleh, para guru, orang-orang yang hafal Quran, itu bisa memberikan syafaat. Mestinya dia masuk neraka, tidak jadi karena dapat syafaat. Yang nomor 5, syafaat untuk mengeluarkan kaum dari api neraka. Itu adalah bentuk macam-macam pertolongan atau syafaat kelak pada saat di akhirat. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani, ada 2 orang, la tanaluhuma syafaati yaumal qiyamah, yang tidak bisa memperoleh syafaatku kelak di hari kiamat. Naudzubillahi min. 2 orang ini tidak bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Siapa itu? Imamun dolumun ghasyumun asufun. Imam, pemimpin yang banyak dolim. Ghasyumun, yang banyak menganiaya. Asufun, juga durhaka. Berat, jadi pemimpin itu berat, jangan mudah, jangan dianggap enak. Tapi kalau dia sering mendolimi, naudzubillah, la tanalu syafaati yaumal qiyamah. Yang kedua, wa akhar ghalun fiddin marikun minhu, orang yang berkhianat di dalam agama, marikun minhu, yang keluar dari agama. Al-marik minaddin huwa al-kharid minhu, keluar dari agama Islam. Naudzubillahi min. Artinya murtad. Kalau sudah orang tidak beriman kepada Allah ketika wafat dalam keadaan naudzubillah tidak beriman, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga selama-lamanya. Asy-syafa'atul uzma wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Biro Komunikasi dan Informasi BZH Genggong mempersembahkan. Ikutilah dan simak Tahtimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Diawali kitab Al-Jannatu wa Na'imuha karangan Asy-Syaikh Al-Hadz Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Haji Ahsan Nomaruzzama. Dilanjutkan kitab Suhufu Musa karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Naufal. Dilanjutkan kitab Ahwalul Qiyamah karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Nun Hasan Ahsan Malik. Dilanjutkan kitab Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram
Kiai Haji Ahsan Habibi Fillah. Dan diakhiri kitab Bahjatul Wasail karangan Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Khalifah Ma'had Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah Tahdimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong akan disiarkan langsung di Masjid Jami Al-Barokah Genggong dan ditayangkan langsung di channel YouTube pesantren dan Facebook pesantren Zainul Hasan Genggong.